Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Rayana Faldi, NIM 003. Nama saya Hasan Nur Wahyudin, NIM 162. Nama saya Anugrah Fitrianto, NIM 001. Nama saya Muhammad Milad Fahri dengan NIM 033. Nama saya Maulana Ridho Armansyah dengan NIM 054. Kami di sini akan melakukan wawancara di kantor Notaris Silvia Gunawan. Saya akan melakukan wawancara untuk mata kuliah korespondensi yang dibimbing oleh Bapak Bramantya Pradipya, Shum Mham. Sekarang kita ada di kantor Notaris Silvia Gunawan. Kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Anugrah Fitrianto dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas FISIP, Prodi Administrasi Niaga. Saya di sini akan mewawancara di kantor Notaris Silvia Gunawan untuk mata kuliah korespondensi. Kami di sini topiknya yaitu korespondensi di dunia kerja. Di sebelah saya ada narasumber yaitu Ibu Irma. Saya dan kelompok saya sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Pertama, bisa Ibu jelaskan secara singkat bagaimana profil kantor notaris ini? Untuk kantor notaris Silvia Gunawan itu didirikan tahun 2005. Untuk lokasinya berada di Komplek Ruko Gateway C19, Jalan Raya Waru, Sidoarjo. Untuk notaris diangkat menjadi notaris berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2005. Untuk nomornya C57.HT.03.01/PH.2005. serta telah disumpah jabatan sebagai notaris pada tanggal 1 September 2005. Dengan berita acara pengembalan sumpah nomor W10.HT.03.10/44. Kemudian untuk PPAT-nya, Ibu Silvia Gunawan diangkat menjadi PPAT berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 1 September tahun 2008 dengan nomor 9/XVII/PPAT/2008 serta telah disumpah jabatan sebagai PPAT tanggal 25 November 2008 dengan berita acara pengambilan sumpah nomor 37.40.35.10/2008 dan berita acara pengangkatan jabatan PPAT nomor 29/640.35.10/2008 pada tanggal 25 November 2008. Sangat lengkap sekali, terima kasih. Ini kan kami tentang korespondensi ya? Iya. Apa saja bentuk koresponden yang umum digunakan di kantor notaris ini? Misalnya surat, email, atau memo? Iya. Gitu. Untuk biasanya di kantor ini kita menggunakan email sama surat resmi. Bagaimana alur pengiriman dan penerimaan surat resmi di kantor ini? Biasanya kita untuk penerimaan sama pengiriman itu menggunakan ekspedisi seperti JNT, kantor pos, dan ada salah satu pegawai kami yang memang untuk pengiriman ekspedisi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja format dan struktur surat resmi yang digunakan di kantor ini? Biasanya kalau notaris itu formatnya itu standar ya, mirip seperti surat-surat bisnis atau resmi lainnya. Biasanya menggunakan, ada yang membedakan elemen uniknya. Biasanya itu ada surat kepala kop surat di atasnya, kemudian nomor surat, kemudian tanggal, lampiran, perihal, kemudian salam pembuka, isi, dan penutup. Baik, selanjutnya apa ada perbedaan antara surat untuk klien dan surat untuk instansi pemerintah atau perusahaan? Biasanya kita ada untuk klien itu kita menggunakan bahasa yang informal,
Dan untuk instansi pemerintah atau perusahaan kita biasanya menggunakan bahasa yang formal. Oh, berarti kebanyakan perbedaan cuma bahasa aja ya? Iya, bahasa, iya. Bagaimana kantor bisa menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam korespondensi? Biasanya kantor kami itu untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam korespondensi itu ada beberapa cara ya Mas ya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan sistem keamanan fisik, contohnya brankas. Jadi setiap ada sertifikat atau barang-barang yang penting itu pasti kita masukkan ke dalam brankas dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membukanya. Kemudian untuk data-data seperti data pribadi, itu kan biasanya orang-orang itu melengkapinya lewat email atau langsung lewat kantor ya. Kalau misalkan lewat email itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membukanya. Kemudian untuk notaris juga pada awalnya juga disumpah jabatan, dan itu sumpah jabatan itu tidak bisa membocorkan data pribadi dengan seenaknya. Jadi dari awal itu karena sudah ada sumpah dan metode untuk kerahasiaannya pasti sudah aman ya? Iya. Pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran Ibu untuk mahasiswa yang ingin memahami pentingnya korespondensi dalam dunia kerja? Pesan saya untuk para mahasiswa yang mempelajari tentang korespondensi. Korespondensi itu adalah alat komunikasi tertulis yang efektif untuk menyampaikan informasi. Untuk sarannya, mungkin harus dipelajari prinsip-prinsip komunikasi bisnis, kemudian diperhatikan penggunaan bahasanya, kemudian diperhatikan tata letak dan format suratnya, kemudian latih kemampuan menulis surat, gunakan korespondensi secara bijak, dan pelajari tentang etika korespondensi. Terima kasih Ibu atas waktu yang Ibu berikan untuk wawancara ini. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.